warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai interviewnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Pak. Kami dari mahasiswa Universitas Bangsa tugas kami mata kuliah perencanaan peraturan perundang-undangan. Jadi kami diminta oleh Bapak dosen untuk interview anggota DPRD aktif biar kami tahu tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan kalau misalnya di daerah kan peraturan daerah. Nah, sebelum sampai ke situ saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Firman, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelah kanan saya Nama Profesor Yono. terus di Dan saya Yohadio. Nah, baik Pak, jadi kita punya masing-masing, saya punya dua pertanyaan. Kalau Ustaz tidak ada dua pertanyaan, kita juga punya dua pertanyaan, dan Ustaz juga ada dua pertanyaan. Saya akan mulai yang pertama dari saya terlebih dahulu. Pertanyaannya gini, apa sih sebenarnya perda itu Pak, peraturan daerah sebenarnya? Mohon apa penjelasannya? Perda adalah sesuai dengan namanya ya, maksudnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah hal-hal yang mengatur tentang regulasi peraturan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, selain itu tujuan dari pembuatan perda itu sendiri apa sebenarnya? Tujuan dari perda ini yang pertama tentunya mungkin berpeluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang utama. Kemudian tujuan perda adalah membuat peraturan tentang hal-hal yang mengatur tentang kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan juga sekaligus turunan peraturan yang lebih tinggi. Jadi selain dia mengatur untuk kesejahteraan masyarakat di sini, dia juga merupakan turunan dari peraturan lebih tinggi. Ya. Bagaimana perda harus dibuat? Mungkin Proses. proses. Mengapa perda harus dibuat? Ya, Mengapa perda harus dibuat? mungkin hampir sama ini ya tadi Tujuannya sendiri ya. tentunya hampir sama. Mengapa ini salah satu kebutuhan kita ya untuk kesejahteraan masyarakat. Terus Berikutnya, bagaimana proses pembuatan perda? Proses pembuatan perda itu berawal dari inisiatif dari DPRD dan inisiatif dari eksekutif tadi Bapak secara pemerintah. Mekanisme atau proses yang pertama dari inisiatif DPRD itu usul dari anggota, kemudian gabungan komisi, kemudian disampaikan ke pimpinan yang disertai dengan surat keterangan dari perda itu, kemudian atau naskah akademik. Selanjutnya setelah disampaikan ke pimpinan, kemudian kita turun ke pembuat perda untuk dilakukan kajian terhadap usul perda tersebut. Setelah kami melakukan kajian dan kami ekspos juga dengan opini terkaitnya dan juga melibatkan pihak-pihak akademisi, kemudian masyarakat, kira-kira apa yang diusulkan ini apakah memang diperlukan oleh masyarakat kita sebagai sehat. Kalau memang diperlukan, setelah hasil kajian dari kita itu sampaikan ke pimpinan, kemudian kita sampaikan di paripurna. Setelah itu kita ada tanggapan dari masing-masing fraksi. Setelah mendapat tanggapan dari masing-masing fraksi, apakah diterima atau tidak diterima usul peraturan daerah ini, kemudian kita membuat program penyusunan peraturan daerah dalam jangka tahun. Itu dibuatkan peraturan daerah. Kemudian
Setelah itu ada pembicaraan tingkat 1, kemudian pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 itu meliputi pembahasan kita membentuk panitia khusus. Kalau kita di sini khusus ya pansus, kemudian setelah kita akan pembahasan dengan pihak terkait dengan masyarakat juga. Selanjutnya langsung aja pembicaraan tingkat 2 persetujuan itu mungkin. Dan dalam pembahasan itu saya ulangi, setelah selesai pembahasan oleh anggota pansus, kita laksanakan sesuai dengan Permen 120 itu harus proses fasilitasi di provinsi. Oh, dia jadi dikirim ke provinsi. Jadi Karena proses kerja ini di provinsi. Di provinsi. Setelah selesai pembahasan dengan pansus dan menteri terkait, kita kirim ke provinsi, namanya proses fasilitasi provinsi sesuai dengan Permen 120. Dan itu di proses provinsi itu ya biasanya ada hal-hal yang mesti disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian draft ini juga harus kadang-kadang diperbaiki, disesuaikan dengan ini bukan lagi di persetujuan. Siapa yang membuat perda dan siapa yang mengesahkan perda? Yang membuat perda itu DPRD dan wali kota, dan yang mengesahkan itu wali kota. Kapan perda itu harus dibuat? Itu tadi perda dibuat itu sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah. Program perda sesuai dengan kebutuhan dalam waktu tahun itu yang namanya program perda. Jadi tiap tahun sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus ikutan, bisa ikutan aja. Iya, kebutuhan. Biasanya kan ada ya kadang-kadang perda yang sudah ada ini tidak sesuai lagi dengan peraturan yang dibikin lagi dengan Perpres ataupun undang-undang yang bisa. karena ada bisa bertentangan dengan Baik, yang terakhir Pak, sebagai masyarakat sipil, di mana kita dapat mengakses atau mengetahui perda? Itu biasanya di apa jihad ya, jadi itu bisa akses. Oh, bisa dibuat dan tadi juga disampaikan dibicarakan ke depan. Saya merencanakan di 2022 ya, tahun 2021 sudah berjalan nanti itu harus ada sosialisasi perda. Itu sebelum disahkan atau sudah disahkan? Sudah disahkan. Sudah disahkan ya. Tapi dalam proses pembahasan pun di era saya ini di pembahasan ini harus ada ekspos itu, kita melibatkan masyarakat. Oh, ada ekspos ya. Jadi tidak serta merta kita menyusun program usul dari teman-teman komisi ini. Jadi kita ekspos dulu, nih usul dari komisi 1 bisa tentang pelayanan publik, misal pelayanan publik gitu kan. Itu bagaimana tuh OPD terkaitnya, apa memang ini dibutuhkan atau enggak gitu kan. Dari kalangan masyarakat pun ini bagaimana, kalau kata masyarakat saya tidak perlu itu, ya otomatis tidak, karena memang perda dibuat ini kan untuk kepentingan masyarakat. Iya. Gitu. Jadi lebih terbuka, Lebih terbuka. transparan ya. Karena di tahun ini pun nanti saya kemarin juga menerima teman-teman dari Bina Bangsa juga gitu kan. Dan depan nanti saya akan ada ekspos untuk program 2021 ini. Yang mudah-mudahan teman-teman berkenan, sekiranya yang masukan ya, masukan pemikiran terkait ada usul di program perda 21 ini memang apakah diperlukan atau disesuaikan Untuk ini ya. Kalau boleh nanya tambah Iya. Pak, sekarang kalau yang lagi di ini yang apa yang jadi pilot project misalnya yang lagi jadi prioritas perda apa yang dibuat masyarakat? Kalau boleh tahu. Yang pertama, kalau 2020 ya itu memang di luar program perda tahun 2020 Iya. tapi kita masuk pembahasan itu Runda itu perusahaan daerah dan Runda ya. Runda ya, karena disesuaikan dengan peraturan kan yang ada di kota Serang itu PDAB, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi lagi, kita membuat keamanan dari peraturan buat peraturan dalam satu sisi dalam rangka peningkatan PAD Iya. dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
masyarakat terkait air bersih. Air bersih katanya memang ada kebutuhannya gitu ya. Dan skala plus yang kedua di tahun 2021 ini ada tren publik. Kita berkeinginan agar masyarakat Kota Serang itu betul-betul dilayani dengan baik ya, oleh pemerintah. Pada pelayanan publik, pada pelayanan publik. Sambil ini santai aja. Kita dari fraksi apa? Dari Golkar. Oh, Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berkesempatan mewawancarai Bapak Aris Sekianto Pramono, SHMH. Beliau adalah seorang akademisi yang mengajar di Universitas Bina Bangsa. Selanjutnya langsung aja Pak ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama, apakah Perda perlu naskah akademik? Apakah Perda perlu naskah akademik ya? Jadi dalam pembuatan sebuah undang-undang itu ada undang-undang yang mengatur dalam undang-undang nomor pertama adalah yang terakhir ya, itu undang-undang nomor 15 tahun 2019 ya. Undang-undang nomor 15 tahun 2019 itu adalah undang-undang perubahan dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya. Nih. Yang kedua adalah ada namanya undang-undang MD3. Undang-undang MD3. Undang-undang MD3 itu undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang dari MPR, DPR, DPRD dan juga sampai dengan DPD tingkat bawah ya. Terkait pertanyaan tadi, kenapa harus perlu adanya naskah akademik ya? Itu sudah pertama adalah itu ada di dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang MD3 ya. Salah satunya adalah dalam perencanaan pembuatan undang-undang bisa saya katakan wajib harus adanya naskah akademik ya. Jadi bukan berarti harus dilampirkan lagi, justru naskah akademik itu sebagai bahan pokoknya ya, sebagai bahan pokok dalam perencanaan penyusunan sebuah undang-undang. Nah, kenapa itu harus ada? Karena di dalam naskah akademik itu menjelaskan inti daripada pasal per pasalnya. Jadi dijelaskan secara rinci dalam naskah akademik tersebut. Ya, karena nanti yang akan ditulis dalam setiap pasal dalam undang-undang atau perda tersebut itu tidak akan banyak gitu. Jadi hanya secara singkat saja, ya, hanya secara singkat, hanya secara norma hukumnya. Karena bahasa dalam pasal itu salah satunya adalah dalam etika penulisannya harus ditulis secara singkat, jelas dan padat, tetapi juga bisa dimengerti. Nah, jadi ketika ada nanti pertanyaan bagaimana penjabaran misalkan pasal sekian dalam undang-undang dalam perda sekian, adalah itu penjabarannya bisa melihat dari naskah akademik tadi itu. Karena saya katakan naskah akademik adalah sebagai bahan pokok untuk membuat sebuah perancangan undang-undang. Perancangan dulu ya. Jadi dalam kita merancang atau menulis undang-undang itu yang paling wajib harus ada biasanya harus ada naskah akademiknya. Maka di dalam undang-undang MD3 tadi itu sebenarnya harus ada naskah akademiknya. Jadi tidak mungkin undang-undang tanpa ada naskah akademik ya, gitu. Karena nanti gini, kalau itu konsepsinya kalau tidak ada naskah akademiknya, ya artinya ini melewati ketentuan daripada undang-undang MD3 tadi itu ya dalam penyusunan undang-undang, maka nanti sulit untuk penjabatan dan itu akan menjadi salah satu kelemahan undang-undang tersebut ya. Dan nanti bisa akan menimbulkan multitafsir. Jadi nanti dipandang perumus ini ya kan ya, terutama di antara DPR, kalau ini misalkan undang-undangnya tentang perda ya kan, berarti di situ perumusnya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu nanti di situ.
Ya, maka itulah kenapa pentingnya sampai dengan di sini dituangkan di dalam undang-undang MD3 itu setiap pembentukan atau perancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik itu. Ya. Nah, jadi naskah akademik itu saya ulang adalah sebagai bahan baku, ya kan, bahan pokoknya dalam perencanaan undang-undang yang mana isinya adalah penjabaran dari setiap pasal per pasal itu. Karena yang ditulis dalam pasal itu tidak mungkin semua ditulis. Ya kan, contoh misalkan dalam undang-undang pidana barang siapa gitu kan, tidak perlu ditulis barang siapanya itu si A, si B, si C. Pokoknya barang siapa Barang aja. siapa aja gitu ya. Kalau mau ngeliat barang siapanya itu kepada siapa, lihatlah ada di dalam naskah akademik. Ya. Setiap pelaku usaha dalam perda misalkan setiap pelaku usaha wajib untuk mentaati aturan perda nomor sekian, ya salah satunya adalah membayar retribusi. Iya. Nah, pelaku usaha yang dimaksud siapa? Apakah pedagang cilok misalkan? Iya. Apakah pedagang kecil, pedagang menengah atau pedagang atas? Nah, misalkan perda yang mengatur tentang misalkan aturan pemasangan iklan. Iya. Seperti itu. Jadi setiap pengusaha yang memasang iklan yang mana itu menggunakan fasilitas umum, ya maka wajib membayar retribusi. Nah, siapa pelaku usaha itu secara detail kita lihat ada di dalam naskah akademik tadi itu. Kan nggak mungkin ya